Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Jumat 1 September 2023. Menyendiri melalui doa dan puasa. Markus 1 ayat 12-13. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sebuah praktek disiplin rohani yang sering diabaikan oleh orang Kristen masa kini adalah doa dan puasa. Mereka beralasan Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk berdoa dan berpuasa. Doa mungkin masih rutin dilakukan, tapi tidak dengan berpuasa. Alasan lainnya adalah doa puasa tidak pernah atau jarang sekali diajarkan di gereja. Atau ada yang berargumen alasan apa saya harus berpuasa? Tidak ada alasan, makanya saya tidak perlu berpuasa. Mungkin kalau ada yang berpuasa adalah karena terpaksa atau karena diperintahkan oleh pemimpin gereja, namun tidak tahu mengapa dan bagaimana harus berpuasa. Tuhan Yesus di awal pelayanannya menyendiri di padang gurun dan berpuasa di sana selama 40 hari. Ia mendapat pencobaan dari iblis namun ia menang. Kata yang dipakai oleh Markus memimpin berasal dari kata Yunani ekbalo yang berarti memaksa. Siapa yang memaksa Yesus ke padang gurun? Alkitab menyatakan bahwa rohlah yang membawa Yesus ke sana. Untuk berdoa dan berpuasa perlu sedikit paksaan agar kita bisa melakukannya. Kita telah terbiasa melakukan rutinitas seperti makan 3 kali sehari dan sebagainya. Mengapa kita tidak mengambil waktu untuk secara periodik berdoa dan berpuasa? Tentu harus ada tujuan yang benar dan spesifik agar apa yang kita lakukan bukan ritual tanpa makna. Yesus berpuasa untuk merendahkan diri dan menghampakan dirinya agar dia benar-benar menjadi hamba Allah yang berkenan kepada Bapanya. Dia ingin sebelum memulai karyanya, ia benar-benar meminta tuntunan Bapanya semata-mata. Ia tidak mau mengandalkan dirinya sendiri dan menuruti keinginannya sendiri. Banyak tokoh dalam Alkitab yang berpuasa untuk merendahkan dirinya atau menyesali perbuatan-perbuatannya yang tidak berkenan kepada Allah. Contohnya Esther dan seluruh bangsa Yahudi. Mereka berpuasa merendahkan diri untuk memohon belas kasihan Allah agar jangan sampai dibinasakan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang Niniwe merendahkan diri. Mereka berpuasa agar tidak mengalami hukuman Allah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Daud di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-6, Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-3, Paulus di 2 Korintus 11 ayat yang ke-27 dan masih banyak lainnya. Kita perlu berpuasa untuk merendahkan diri dan bersandar kepada Allah dalam menghadapi banyak hal di dalam kehidupan kita ini. Bila kita masih sering mengandalkan kekuatan diri sendiri dan percaya kepada kemampuan diri sendiri, inilah waktu yang terbaik untuk berdoa dan berpuasa. Ambillah waktu untuk menyendiri dalam doa dan puasa, kemudian rasakan bagaimana Allah akan menguasai seluruh hidup Anda. Berdoa adalah bangkit dan mendekat kepada Allah dalam pikiran, dalam hati, dan dalam roh. Jika itu dilakukan, maka sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Freeman, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.